Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah sebelumnya kita membahas tentang utang dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, di antaranya bagaimana mengalihkan hutang untuk kemudian sekarang insyaallah bagaimana kalau hutang itu ada pihak penjaminnya. Bagaimana status penjamin. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini insyaallah dari kitab Umdatul Fiqh dari Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dalam mazhab Hambali dan juga disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, yang kita akan mulai pembahasan tentang ad-dhaman atau dikenal juga dengan akad kafalah. Dalam mazhab yang lain dinamakan juga dengan akad hamalah, mazhab Maliki. Dikenal juga dengan akad za'amah, juga dengan al-qabil. Itu semuanya adalah penjaminan. Atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan garantor. Orang yang menjadi penjamin dalam suatu akad hutang piutang, baik hutang atas jual beli atau hutang atas pinjaman. Fadhal Ustaz. إلا قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. Dan apabila ada seseorang pemberi jaminan akan utang seseorang dan kewajiban pengutang belum dianggap gugur, justru utang menjadi tanggungan keduanya. Ai idza dhamana syakhsun dainan ala syakhsin akhar lam yabra' al-madin min hadha ad-dain wa innama yakunu ad-dain ala ad-dhamini wal madmun ma'an. Yaitu apabila seseorang memberikan jaminan kepada atas suatu hutang kepada orang yang lain, maka belum dianggap gugur hutang tersebut sampai dibayarkan. Akan tapi tanggungan atau hutang ada pada penjamin dan juga yang berhutang secara bersama. Nah, bila ada orang yang menjamin, ya, si A berhutang pinjam uang kepada B, lalu yang memberikan pinjaman mengatakan bahwa penjamin, bisa jadi suaminya, bisa jadi istrinya, bisa jadi kakaknya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi temannya, atau bisa jadi ustadznya. Ya, yang fungsi penjamin itu nanti akan dijelaskan di sini, dia ikut berkewajiban menanggung membayar bila jatuh tempo pembayaran. Nah, ketika ada akad kesiapan dari pihak penjamin untuk menjamin, ketika ada kesiapan dia untuk menjamin transaksi hutang tadi, baik hutang atas jual beli atau hutang atas pinjaman, apakah yang berhutang terbebas dari hutangnya seperti dalam akad hiwalah. Dalam akad hiwalah kan bila pihak yang berpiutang, bila pihak yang berhutang dan berpiutang dan jumlahnya sama, dan dia alihkan piutangnya dan dialihkan oleh dia orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang kepada dia, dan dia menerima, selesai, dia sudah lepas. Dalam pembahasan sebelumnya ada A, ada B, ada C. Ahmad berhutang kepada Barus sebanyak umpamanya 10 juta. Barus berhutang kepada Ali sebanyak 10 juta juga. Berarti
posisi Ali, dia memberikan pinjaman dan juga meminjam. Betul. Barus yang memberikan pinjaman kepada Ahmad Nah, dan berhutang kepada Ali. Ali. Maka ketika Barus mengatakan kepada Ali, saya juga ada piutang di tangan Ahmad. Kamu ambil saja dari dia ya. Kemudian Ali setuju. Ya udah. Dengan persetujuan itu, status Barus tidak lagi berhutang kepada Ali. Terbebas dia dari tagihan hutang piutang. Kalau dalam akad dhaman, ya, kita anggap umpamanya Ahmad berhutang kepada Ali Nah, sebanyak 10 juta. Barus tidak menghutangkan dan tidak berhutang. Tapi Barus hanya mengatakan, Ali, saya juga ikut menjamin, saya menjamin juga hutang Ahmad. Nah. Apakah status Ahmad berhutang kepada Ali selesai dan lepas dan dia tidak punya hutang lagi, tidak ada tanggung jawab lagi? Jawabannya tidak. Tapi sekarang berpindah kepada dua orang. Kalau sebelumnya, ya, ketika Ali meminjamkan uang kepada Ahmad dan baru siap menjadi penjamin, ketika di awalnya Ali hanya akan menagihkan 10 juta kepada Ahmad. Tapi ketika Barus ikut sebagai penanggung penjamin atau sebagai garantor, maka Ali bisa menagih kepada Barus 10 juta. Bisa juga menagih kepada Ahmad, memang dia yang berhutang. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau umpamanya Barus membayarkan? Bagaimana urusannya nanti dengan si Ahmad? Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh al-muallif. Lanjut. Nah. Walisahibil mutalabati man sya'a minhuma. Dan bagi orang yang memberikan hutang, boleh meminta atau menuntut kepada siapa saja dari keduanya. Ay anna li sahibad dain an yutalibal madin awil dhamin bisadadi hadad dain. Yaitu orang yang memberikan hutang boleh menuntut atau meminta pelunasan hutangnya baik kepada yang berhutang atau yang memberikan jaminan untuk pelunasinya. Nah. Ya, jelas saya kira itu. Lanjut. والدليل هاتين مسألتين أن الضمان ضم ذمة الضامن ويسمى الكفيل والحميل والقبيل والزعيم إلى ذمة المدين في التزام هذا الحق وسداده لحديث الزعيم غارم فثبت الحق في ذمتهما معا. في ذمتيهما. نعم. فثبت الحق في ذمتيهما معا. Dan landasan atau dalil dari kedua permasalahan ini bahwa al-dhamin menanggung zimmatul dhamin, hutang yang dijamin, dinamai juga dengan al-kafil atau al-hamil atau al-qabil, wakil saja, pengganti, wazaim, sama kafil semuanya, penjamin semuanya. Sahih. Cuman bahasanya berbeda. Ila dhimmatil madin fil iltizami hadzal haqq wa sadadihi. Itu dia yang menanggung apa yang menjadi kewajiban orang yang berhutang sampai pelunasannya. Sebagaimana hadis az-za'im gharimun. Penjamin gharim. Di mana gharim? Lunas. Yang menanggung. Taib. Li hadisin az-za'im gharimun. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penjamin adalah yang menanggung. Fathabatul haqqu fi dhimmatayhima ma'an. Maka kewajiban dalam pembayaran hutang yang menjadi hak orang yang berhutang menjadi tanggung jawab keduanya secara bersamaan. Nah. Ya. Kenapa bahwasanya hutang tetap pada mereka berdua dan tidak pada pihak satu saja? Nah. Karena
Definisi dari akad dhaman adalah dhammu dhimmati ila dhimmatin ukhra, yaitu menggabungkan tanggung jawab dari seseorang menjadi seseorang yang lain. Berarti satu tanggung jawab yang berhutang, lalu satu lagi mau bertanggung jawab juga membayarkannya. Ya, kemudian ini digabung, dua tanggung jawab ini menjadi kepada dua orang. Inilah yang dinamakan dengan dhaman. Ya, karena itulah pihak yang berpiutang, baik berpiutang atas pinjaman atau berpiutang transaksi tidak tunai, dia bisa menagihkan piutangnya kepada dua pihak ini. Hasil Syekh. فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه أي إن قام المدين بسداد الدين أو قام الدائن بتنازل عن الدين الذي على المضمون عنه وإبرائه منه فإن الضامن يبرأ أيضا لأن الضامن تابع للمضمون عنه فزال بزوال أصله كالرهن. Dan apabila pemilik piutang telah menerima, apabila yang berhutang telah melakukan pelunasan dari pihak yang terjamin atau al-matmun anhu atau telah menggugurkan tanggungan darinya, maka penjamin atau ad-dhamin terbebas dari tanggungan. Ai in qamal madin bisadadain, yaitu apabila orang yang berhutang melakukan pelunasan hutangnya, atau qama ad-dain, pemberi hutang ya, ad-dain pemberi hutang, bitanazuli anid-dain, memutihkan dari hutang yang dia miliki atau dia berikan kepada orang lain, yaitu yang terjamin, dan membebaskan kewajibannya, maka sesungguhnya penjamin juga demikian halnya terbebaskan dari tanggungan hutang tersebut. Karena ad-dhamin, yaitu penjamin, mengikuti al-matmun anhu, orang yang terjaminkan, maka menjadi hilang tanggung jawabnya dengan hilang pokok atau asalnya, sebagaimana gadai. Ya. Bila pihak yang dijamin itu pihak yang berhutang langsung, dia bayarkan hutangnya, maka bagaimana status menjamin? Apakah pihak yang berpiutang bisa menagih juga kepada dia? Kan udah dibayar, tidak bisa lagi lah. Atau diputihkan, dibebaskan, ya, dia tidak bisa setelah dia mengatakan bahwasanya hutang saya kepada Ahmad, kata Ali, saya bebaskan. Semoga menjadi pemberat timbangan saya di akhirat. Ya. Tapi ketika dia susah, dia lihat Barus orang kaya. Dia tagihkan kepada Barus, enggak, sudah gugur. Ya. Seperti itu. Karena status dhamin adalah pengikut. Bila yang asalnya itu orang yang berhutang sudah tidak ada tanggung jawab lagi, maka dia juga sudah tidak ada tanggung jawab. Bagaimana dalam akad rahan. Ya. Wa in abra ad-dhamin lam yabra al-asil. Dan apabila pemberi hutang menggugurkan tanggungan dari penjamin, maka pihak pengutang yang merupakan penanggung jawab asli belum terbebas tanggungannya. Wahwal madin al-matmun anhu, itu orang yang terjamin. Apabila fa'idha tanazalu da'in anid dhamin bar'ad dhamin wa lam yabra' al-madin. Ya, apabila orang yang memberikan hutang memutihkan atau membebaskan kewajiban atas penjamin, maka penjamin terbebaskan, akan tetapi tidak demikian keadaannya bagi yang berhutang. Li'annahu lam yanhalu siwa dhaman. Amma ad-dain falaysa yasqut. Falam yasqut. Fawajaba 'ala al-madin sadaduhu karrahin idzan fasakha min ghairi istifa'i lid-dain. Li'annahu lam yanhal siwa dhaman. Karena sesungguhnya tidak terbebaskan saja. Iya.
kecuali yang memberikan jaminan. Adapun orang yang berhutang maka tidak menjadi gugur hutangnya, maka wajib atasnya untuk melunasinya. Sebagaimana apabila idzan fasaqa min ghairi istifai liddain. Sebagaimana gadai apabila dibatalkan sebelum tertunaikannya pelunasan hutang. Ya. Nah, Bila kalau tadi kasusnya adalah pihak yang berpiutang membebaskan atau pihak yang berhutang membayar melunasi. nah, Bagaimana status penjamin? Selesai. Bagaimana kalau pihak yang berhutang, yang berpiutang hanya membebaskan penjamin? Dia mengatakan, aduh saya tidak nyaman dengan antum Ustaz sebagai penjamin. Untuk nagihkan antum tidak nyaman, kata dia. Ya, Ustaz mohon maaf, atau Bapak Fulan mohon maaf, status Anda sebagai penjamin saya putihkan. Saya nggak akan nagih ke Anda. Ya. Apakah dengan demikian juga menjadi terputihkan hutang dari pihak yang berhutang? Jawabannya tidak. Karena yang digugurkan hanyalah penjaminan. Hutang tidak digugurkan. Maka dengan demikian masih tetap hutang. Ya, itu selesai. Sekarang pembahasan selanjutnya, bila domin membayarkan. nah, Dalam kasus Ali Ahmad Barus sebagai penjamin, lalu Ali menagihkan kepada Barus karena dia hubungin si Ahmad pihak yang berutang langsung, repot. Kadang ada, kadang enggak, kadang handphonenya ya bukan lari, memang susah dihubungin. Maka dia hubungin Barus. Barus, ini waktu tanggal pembayaran ini sudah jatuh tempo dan si Ali yang berutang 10 juta, Ahmad yang berutang 10 juta, susah saya hubungin. Saya tagih kepada kamu bagaimana? Baik, tidak ada masalah. Ini ambil uangnya tunai, saya serahkan. Lalu bagaimana status penjamin Barus ini? Ya, ini akan dibahas paragraf ini. Lanjut. wa in istawfa ad-dain dainahu min ad-damini raja alayhi ay an ad-damin alladhi sadada ad-dain wa huwa nawin ar-ruju' ala al-madin lahu an yarji'a ala al-madin fayakhudhu minhu mithla dain alladhi sadadahu anhu لأن الضامن إنما سدد هذا الدين بموجب الضمان الذي طلبه منه المدين فلزمه أن يعطيه ما غرمه عنه من المال. Dan wa in istaufa, apabila pemilik hutang atau pemilik piutang menagih kepada penjamin, maka bisa kembali kepada orang yang berhutang. Maka bisa kembali menagihnya kepada orang yang berhutang. Anna dhamina, yaitu orang yang menjamin, yang melunasi hutang, wa huwa nawin ar-ruju', dan dia nawin bimana niat. Meniatkan. Nah, meniatkan untuk mengembalikan kewajiban hutangnya kepada yang berhutang, an yarji'a 'alal madin, yaitu dikembalikan kepada yang berhutang, fayakhudhu minhu mithla dain alladhi sadadahu anhu, maka dia mengambil sesuai dengan hutang yang telah dilunasinya. Karena sesungguhnya ad-dhamin, yaitu penjamin, melunasi hutang, tanggungan hutangnya sesuai dengan konsekuensi dhaman, jaminan yang telah dia berikan kepada yang berhutang. Falazimahu an yu'tiyahu ma gharamahu anhu minal mal, maka menjadi kelaziman untuk kembali diberikan apa yang menjadi tanggung jawabnya senilai harta yang telah diberikan. Hada wala yajuzu lil muslim an yadmana dainan. Bila pemberi hutang, dalam kasus tadi Ali, yang memberikan pinjaman kepada Ahmad 10 juta. Karena tadi Ali sudah hubungin Ahmad, tapi tidak kunjung ada hasil, dan dia sekarang menghubungi Barus. Ya. Barus, alhamdulillah, dia datang sini, silahkan, sudah ada uang tunainya. Maka dia datang dan dia bayarkan, Barus membayarkan 10 juta,
atas nama si Ahmad. Ini utang Ahmad lunas ya, lunas. Ya. Dan Barus ketika menyerahkan uang 10 juta tadi, dia meniatkan ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa jadi dia ingin membantu memang si Ahmad tadi. Dia tahu kebutuhan Ahmad, kebutuhan hariannya, kebutuhan sekolah anaknya, ya. Sehingga dan dia pernah menawarkan umpamanya kepada Ahmad, tapi Ahmad keberatan untuk dibantu, ya. Maka Ahmad dengan Ali tidak terlalu tidak terlalu sungkan berbeda dengan Ahmad dengan Barus. Maka dia pinjam kepada Ali. Maka Barus ini dia siap menjadi penjamin dan dia niatkan membantu sedekah. Ketika dia bayarkan 10 juta tadi dan dia tahu hutangnya adalah untuk hal yang pokok, ya, dan memang tidak mampu si Ahmad, ya, dia diemin aja. Berarti niatnya adalah sedekah. Ya. Bisa jadi memang bukan niat memberikan hadiah sama sekali kepada Ahmad, tapi dari awal si Ali sudah keberatan memberikan pinjaman kepada Ahmad karena capek dia menagih segala macam. Maka Ali bilang, saya nggak mau pinjamin kamu lagi kecuali kalau ada orang yang menjamin. Maka Ahmad cari Barus siap menjadi penjamin, ya. Kata Barus, ya udah saya jadi penjamin, ya. Karena kata Barus, kalau saya dengan Ahmad insya Allah gampang, sebelahan rumah, gampang nagihnya, ya. Maka kalau dia ingin niatnya meminta uangnya sudah dibayarkan kepada Ali, maka dia ketika dia bayarkan, dia bisa menagihkan dengan jumlah yang sama tanpa ada pertambahan. Dan nanti akan dijelaskan juga kalau dia minta fee pun tidak boleh. Ya, minta ujrah umpamanya si Barus mengatakan kepada Ahmad, Ahmad, kamu kan nggak dapat pinjaman nih kalau tidak saya sebagai penjamin. Ya, gimana kalau saya kasih fee dong? Ya, capek juga saya ditagih-tagih oleh orang. Ya. Maka ini pun tidak boleh, nanti akan kita lihat perkataan dari syarih. Lanjut. Nah, هذا ولا يجوز للمسلم أن يضمن دينا نشأ عن معاملة محرمة كالدين الذي سببه قرض ربوي من بنك أو غيره لأن في الضمان هذا الدين إعانة على الإثم والعدوان. Demikian ini maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjaminkan suatu hutang yang muncul dari sebab muamalat Menjadi penjamin. menjadi penjamin atas suatu muamalat yang haram. Seperti hutang yang disebabkan pinjaman ribawi dari bank atau yang semisalnya. Karena dengan memberikan jaminan kepada hutang ini adalah suatu bentuk pertolongan, ta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Ini kenyataannya banyak kaum muslimin dan kaum muslimat. Nah. Ya, terkadang istri yang bertransaksi, pihak pemberi kredit, pihak memberi pinjaman atau kreditur meminta penjaminnya suami. Padahal transaksinya ribawi. Suaminya mau aja. Atau yang bertransaksi suami dan dia meminta penjaminnya adalah istri. Dan istri mau saja. Karena satu dan hal kadang dipaksa juga oleh suaminya. Bahkan kadang di bawah ancaman talak. Kamu nggak mau ikut nanda tanganin, tidak cair pinjaman saya, kamu lihat. Ya.
Ini sebetulnya adalah tolong-menolong, perbuatan ini dosa. Sebagaimana ini perbuatan pinjaman riba, baik ke bank, ke lembaga keuangan, atau ke pinjol, atau ke perorangan, ya. Ketika dia menjadi penjamin, maka sebagaimana tanggung jawab pembayaran kepada mereka berdua, tanggung jawab dosa pun akan menjadi milik mereka berdua. Ya. Dan dalam hal ini, kalau itu adalah anak atau itu adalah istri yang dipaksa oleh suaminya, haram dia untuk mentaatinya. Karena tidak ada taat kepada manusia untuk mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Ya, lanjut. ولا يجوز للضامن أن يأخذ أجرة على الضمان لأن أخذ الأجرة عليه يؤدي إلى سداد الضامن للمال المضمون أو لبعضه ثم تسديد المضمون عنه له إلى الوقوع في ربا لأنه يكون أقرضه هذه النقود التي سدد بها عنه فسددت له وأخذ زيادة على ذلك هذه الأجرة فهذه الزيادة من الربا المحرم. Dan tidak diperbolehkan bagi penjamin untuk mengambil ujrah, yaitu upah atas jaminan yang diberikan. Karena pengambilan upah atas jaminan tersebut pada saat pelunasan atau penjamin memberikan pelunasan dari hutang atas orang yang terhutang atau yang dijaminkan atau sebagiannya, lalu kemudian orang yang berhutang mengembalikan jaminannya dan mengembalikan jaminannya dapat jatuh kepada perkara riba. Karena sesungguhnya dia telah meminjamkan sejumlah uang untuk melunasi hutang dari orang yang terjamin. Lalu kemudian dia mengembalikan dan mengambil upah atas pemberiannya, maka ini adalah merupakan tambahan yang merupakan riba yang diharamkan. Nah. Ya. Di sini Syarih mengatakan tidak boleh pihak penjamin mengambil ujrah, upah, atau fee atas akad penjaminannya. Nah. Ya. Di dalam buku Harta Haram saya jelaskan, saya nukil kesepakatan para ulama seluruh mazhab. Di Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang mengharamkan mengambil upah atau fee atas akad doman atau akad kafala atau akad penjaminan tersebut. Ya. Kenapa? Karena ini murni riba. Ketika dhamin atau penjamin tadi membayarkan hutang orang yang berhutang, ya, sebelumnya dia minta upah, umpamanya tadi 10 juta tadi, kata dia, masa saya nggak dapat apa-apa? Kata si Barus tadi, yang tengah-tengah tadi sebagai penjamin, masa saya nggak dapat apa-apa? Kata si B, ya udah, saya kasih kamu fee 2% lah, dari 10 juta. Ini 200.000 saya kasih kamu ujrah. Yang terjadi apa ini? Yang terjadi adalah si pihak B tadi memberikan pinjaman atas Ahmad A kepada Ali, ya, sebanyak 10 juta, dan nanti dibayar lagi oleh Ali kepada B tadi sebanyak 10 juta tambah 200.000. Ini adalah murni riba. Maka seperti yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdurrahman bin Shalih Al-Atrab, beliau adalah Ketua Dewan Syariah Bank Rajihi, dan beliau juga adalah Ketua Ikatan Ekonom Muslim Dunia di bawah Rabitul Alam Islami. Beliau mengatakan,
saya membaca seluruh buku fikih para ulama kaum muslimin, tidak saya temukan seorang pun dari ulama mazhab yang membolehkan mengambil upah atas akad jaminan tadi. Mmm. Ya, kenapa? Karena ini murni riba sharih, riba yang jelas-jelas. Wallahu a'lam. Menjadi keheranan kita ketika membaca 3 fatwa Dewan Syarih Nasional. Saya nggak tahu apakah sudah mereka perbaiki fatwanya atau belum, yang membolehkan mengambil ujrah atau fee dalam akad penjaminan, Mmm. dalam bentuk bank garansi, dalam bentuk dokumen ekspor impor, ya seperti itu. Satu lagi saya lupa, bisa dilihat dalam fatwa mereka. Ya, dalam fatwa memang dalam fatwa akad kafala, akad doman, akad kafala jelas di situ bisa menyatakan bahwa pihak penjamin dibolehkan mengambil ujroh atau fee, ya, yang disepakati antara mereka dengan tidak memberatkan. Seperti itu bunyi lafaznya kalau saya tidak salah. Lagi tidak memberatkan. Tapi semoga fatwa itu sudah dibatalkan. Tapi sampai sekarang saya belum tahu apakah sudah dibatalkan atau belum. Ya, yakfi Syekh wala. Nah, pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian telah disyarahkan dan dijelaskan beberapa poin dan beberapa penjelasan dari al-hiwala atau penjamin mengalihkan hutang, dan juga beberapa kaidah-kaidah terkait dengan Ad-dhaman ya dhaman, Syekh. yaitu jamin, ya, penjamin yang memberikan jaminan atas hutang seseorang kepada yang berhutang. Dan kita berikan penjelasan kepada para pendengar dan pemirsa untuk bertanya dan bersoal jawab untuk memperdalam pembahasan. Silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon. Baik, kita akan angkat via telepon terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Abdullah di Mamuju, Ustaz. Baik, Umu Abdullah di Mamuju, silakan Umu. Ya, pertanyaan saya, ada tipe pertanyaan Ustaz. Silakan. Orang meninggal dunia, suaminya meninggal dunia Ustaz. Ini suami meninggalkan bapak ibu dan satu istri. Mohon pencerahan Ustaz. Untuk hitung warisannya Umu ya? Iya, untuk warisannya. Baik, bisa disebutkan nama dan kapan wafatnya Umu? Silakan. Ya, namanya Muhammad, yang laki-laki. Yang meninggal siapa namanya? Muhammad. Muhammad wafat. Iya. Kapan wafatnya? Lupa saya, sudah hampir 10 tahun. 10 tahun yang lalu ya Umu? Iya, sekitar begitu. Lupa juga anunya. 2000. Muhammad wafat. Ketika dia wafat, ayah ibunya masih hidup? Iya, hidupnya masih hidup. Ayah ibunya masih hidup? Iya, iya. Iya, Ustaz. Istrinya ada? Ya, istrinya satu. Ada anak? Enggak ada. Ya. Ayahnya mendapatkan, ibu mendapatkan sepertiga, istri mendapatkan 1/4. Ayah ini nanti menurut Al-Umariyah dia mendapatkan 2 bagian setelah diambil bagian istri. Maka bentuknya 4, 3, 12 bagi 4, bagi 3, 4, bagi 1/4, 3. Maka ayah mendapatkan, ayah dan ibu ini bukan sepertiga, menjadi sulusul baqi. Jadi sepertiga mereka ambil berdua. Ini 1/4, ini 3, ini 4.
9. Dinamakan dengan thulusul baqi. 9 ini ayah dengan ibu, ayah mendapatkan 6, ibu mendapatkan 3. Ibu tetap sepertiga, tapi sepertiga dari sisa, bukan sepertiga dari keseluruhan. Ini dinamakan dengan kasus Umariyah. Karena Umar yang memfatwakan seperti ini. Ayahnya Kalau juga. tidak, terbalik. Ibunya mendapatkan lebih besar daripada ayah. Maka itu tidak ada dalam kaidah syariat, di mana perempuan yang sejajar mendapat lebih besar daripada laki-laki. Bisa dikatakan up-nya 2/4 ya, Ustaz? Apa? Kalau di per 2/4 atau 1/4 ibunya, Ustaz? Lihat aja lah. Demikian. Nah, demikian Ibu bisa dilihat ya dalam televisi. Oke, nanti Ya, bisa berarti disampaikan. Semuanya dibagi 12 ya, Ustaz ya. 6/12, 3/12, kemudian 3/12. Nah, baik, itu saja pertanyaannya. Iya. Baik. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Abdullah Timamujo. Demikian, dan nanti bisa dilihat juga rekamannya. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan selanjutnya, masih via telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan selanjutnya. Silakan, sudah masuk, akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon izin. Ini mungkin pertanyaannya berbeda dengan tema yang sedang dibicarakan. Boleh, Ustaz? Silakan. Lagi masalah muamalat. Begini, Ustaz. Saya pernah tahun lalu membayar zakat mal. Itu setelah saya pelajari, ternyata saya ada kekurangan dalam membayar zakat tahun lalu. Nah, sebelum saya mengetahui bahwa saya mengalami kekurangan perhitungan zakat tersebut, saya sudah memaksudkan membayar zakat lebih awal untuk tahun depan. Saya pernah mendengar dari Ustaz Erwandi juga bahwa kita boleh memaksudkan untuk membayar zakat lebih awal kalau memang ada situasinya memungkinkan. Nah, setelah saya sudah keluarkan zakat yang saya maksudkan untuk buat tahun depan, saya baru mengetahui bahwa zakat saya yang tahun lalu itu ternyata kurang. Nah, boleh nggak Ustaz, zakat yang saya niatkan awalnya untuk tahun depan itu saya anggap untuk menutupi zakat saya yang kurang di tahun sebelumnya itu, Ustaz? Anda harusnya sudah berzakat berapa tahun? Berapa kali? 4 tahun. 4 kali. 1 kali. Hah? 1 kali. 4 tahun kok 1 kali? Nah, Ustaz. Ya, 1 kali. 1 kali berzakat, salah hitung. Salah hitung, Ustaz, betul. Salahnya bagaimana salahnya? Jadi, katakanlah saya menghitungnya waktu itu jumlahnya 16 juta, Ustaz. Terus? Nah, kemudian ternyata ada kekurangan dari harta yang saya miliki, masih belum dibayarkan 4 juta, Ustaz. Berarti kewajiban 20, Anda baru bayar 16. Nah, Ustaz. Tapi Anda tahu itu 20 dari mana? Jadi ada harta saya yang belum dimasukkan, Ustaz. Ya udah. Iya, Ustaz. Kalau memang Anda yakin ada kekurangan, ya dibayarkan kekurangannya. Kapanpun juga, karena terhitung hutang. Dan ini hutang kepada para mustahik zakat. Nah, Ustaz. Nah, sesudah itu kan saya ada membayar zakat. Saya niatkan, ini buat tahun depan deh saya bayarkan zakat duluan aja, karena kebetulan memang sepertinya hartanya itu tidak bergerak, Ustaz, insya Allah. Nah, ternyata begitu saya mengetahui ini, boleh nggak yang saya sudah bayarkan zakat di muka itu untuk menutupi kekurangan yang tadi itu, Ustaz? Memang otomatis. Oh, otomatis, baik, Ya. Ustaz. Berarti zakat Anda untuk tahun depan itu belum penuh.
Iya betul Ustaz. Nah Ustaz. Baik itu aja Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz penjelasannya Ustaz. Nah, wa jazakallahu khair akhi, barakallahu fiik. Alhamdulillah telah terjawab dan ada faedah yang mungkin bagi pendengar yang lain terkait dengan bab zakat. Kita berikan kesempatan kembali. Baik, kita sapa kembali. Halo, silahkan sudah masuk? Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dari Sulawesi Ustaz. Oh, ahlan, Pak. Dengan siapa, Pak? Arif dari Sulawesi Selatan. Baik, Pak Aris, mohon maaf dikecilkan dulu atau dimatikan volume suara TV atau radionya, Pak. Ada feedback. Cukup monitor via telepon. Oh iya. Kasih Pak. Iya. Ya, dimatikan dulu. Ya, silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, ini masalah fee. Kalau saya sebagai penjamin memberikan setelah membayarkan kepada si melunasi hutangnya si yang meminjam, dia itu tidak ada kesepakatan bahwa harus ada fee. Artinya dia sendiri yang memberikan kepada saya. Setelah lunas, Saya tidak menunggu itu. setelah lunas hutangnya dibayar ke Anda atau sebelum lunas? Sebelum lunas. Sebelum lunas tetap tidak boleh. Sebelum lunas, Ustaz. Tetap tidak boleh. Apakah sebelum terjadinya jamin menjamin dia sering memberikan hadiah uang kepada Anda? Oh tidak Ustaz, tidak. Tidak. Itu dilarang berdasarkan hadis Ada Nabi. juga semacam saya dikasih barang. Misalnya kalau musim panen dikasih beras. Iya. Dan mengatakan bahwa ini terima kasih banyak karena saya sudah dibantu. Begitu Ustaz. Dan saya sebenarnya tidak menunggu hal itu. Ya, saya kira itu saja Pak Ustaz. Baik. Allah. Kita akan simak jawabannya Pak Aris. Jazakallah khair. Silakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, "Idza aqrada ahadukum qardan, fa uhdiya ilayhi, aw hamalahu fi dabbatihi, fala yarkabha wa la yaqbalha, illa ayajriya bainahu wa bainahu qabla dzalika." Bila salah seorang kalian memberikan pinjaman, ya, hutang piutang, kemudian pihak yang berhutang, pihak yang meminjam memberikan manfaat dalam bentuk barang atau hadiah, kalau tadi beras, atau bahkan dalam bentuk manfaat seperti tunggangan untuk naik ikut. Ya, ayo pakai aja itu mobil saya. Ya. Maka kata Rasul itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan diterima hadiahnya dan jangan naiki tunggangannya. Kecuali sudah berjalan sebelumnya. Makanya tadi saya tanyakan, apakah sebelum kasus Anda sebagai penjamin sudah sering juga diberikan hadiah oleh dia? Jawabannya tidak. Maka belum terjadi kebiasaan memberikan hadiah, berarti ini adalah manfaat dari akad penjaminan tadi dan ini hukumnya haram. Ya, kecuali setelah dilunasi dan tidak ada kesepakatan dia memberikan hadiah. Ya, kayak saya tanyakan sudah dilunasi atau belum? Dia memberikan hadiah sebelum. Maka dia tidak boleh masuk dalam hadis tadi. Tapi kalau sudah lunas, ya, Anda bayarkan, lalu dia pun sudah membayarin. Ketika 2 bulan setelah itu panen, ya, dan dia memberikan hadiah, walaupun sebelumnya tidak ada memberikan hadiah, ya, maka ini boleh. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membayar hutang kepada Jabir bin Abdullah, faqadani wa zadani. Rasulullah membayar hutangku kepadaku dan beliau lebihkan pembayarannya. Ya, selagi tidak dipersyaratkan di awal,
Kemudian pembayarannya, penyerahan hadiahnya setelah hutang piutang selesai. Maka itu murni hadiah. Tapi kalau tidak, itu menjadi riba. Riba. Kalau sudah diberikan bagaimana Ustaz? Dikembalikan lagi, diinfakkan. Yang berdosa adalah penerima, yaitu yang penjamin tadi. Masya Allah. Dia berdosa dalam hal ini. Apa yang bisa dilakukan? Bila sudah habis barangnya, diganti berasnya, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Masya Allah. Demikian Pak Aris, ya alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustadz dan ada juga pemberian solusi, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan yang lain. Baik, kita angkat kembali. Halo. Barakallahu fiik. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Abdi dari Bandung. Baik, Abu Abdillah, silakan. Barakallahu fiik Ustaz dan keluarga semuanya. Afan, izin bertanya, dulu ada rekan Ana yang datang ke Ana untuk mengajak kerjasama usaha dalam bentuk mudharabah. Kemudian setelah dikucurkan dana, Ana cuma mendapat beberapa kali keuntungan, tapi itu pun tidak ada laporan. Itu sudah bertahun-tahun dan sekarang mungkin sudah masuk ke tahun keempat. Jadi segalanya sesuatunya tidak jelas, laporan tidak dapat, juga keuntungan juga tidak dapat. Begitu Ana tanya katanya rugi, tapi Ana tidak mendapatkan laporan. Nah ini status perjanjian mudharabahnya apa batal atau bagaimana? Apa yang harus Ana lakukan Ustaz dengan keadaan seperti ini? Jazakumullah khair. Belum pernah sama sekali dia memberikan pertambahan, memberikan uang kepada Anda? Pernah cuman sekitar 2 atau 3 kali, tapi setelah itu sudah tidak lagi. Berapa persen dari jumlah uang yang Anda berikan? Ana simpan uang 100 juta dan beliau baru memberikan sekitar 6 juta mungkin. 2 kali, 3 kali itu sekitar 6 jutaan. Semuanya 6 jutaan, berarti masih ada 94 lagi. Nah, Ustaz. Ya, Anda minta dia menjelaskan penyebab kerugiannya. Kalau kerugiannya akibat kelalaian dia dan bukan kerugian bisnis murni, ya mungkin dia putar dalam usaha yang lain. Tadi Anda sepakat dengan dia, usaha dia yang sekarang lagi naik daun. Tapi ternyata dia memberikan bisnis yang lain juga, dan Anda dari awal tidak ingin yang bisnis yang kedua tadi. Hanya yang pertama, dia pakaikan uang Anda ke situ dan rugi. Ini dia wajib mengganti uang Anda 94 juta lagi. Ya. Atau ada unsur kelalaian dia dalam mengelola bisnis sehingga terjadi kerugian. Tapi kalau murni ruginya, ya murni ruginya akibat bisnis, umpamanya dia bisnis di properti, ya qadarullah itu di awal pandemi, ya kemudian dengan masuk pandemi betul selama 4 tahun dan sampai sekarang penjualannya pun masih hampir-hampir tidak ada. Dan dana habis untuk operasional. Ya, ini tentu Anda tidak bisa mendapatkan apapun juga. Nah, Ustaz. Cukup jelas, Bapak. Kalau untuk dialihkan ke bisnis yang lain, Ana rasa tidak memang bisnis yang disepakati, Ustaz. Terus kerugiannya akibat apa? Bukan contoh aja yang saya maksud tadi. Ana sih kurang tidak bertanya itu ke rekan Ana, Ustaz. Tapi sepertinya memang beliau cuma mengatakan bahwa ya rugi gitu, tidak ada keuntungan gitu. Ya. Bisa tadi sampaikan ya Pak, dicek kembali sesuai dengan arahan Ustadz, demikian. Ya, Alhamdulillah. Wa iyyakum jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Kita masih berikan kesempatan via telepon. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Dwi di Tanjung Priok. Baik, silakan Pak Dwi, pertanyaannya. Iya, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, maaf saya mau menanya. Saya ada rencana untuk melakukan kegiatan usaha di mana berhubungan sama migas yang hal ini eh, mengharuskan untuk deposit. Nah, di mana depositnya itu mereka meminta salah satunya adalah bank garansi. Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, nanti insya Allah akan ada pembahasan bank garansi pada pertemuan yang akan datang. Sama, bank garansi bentuk jaminan dari pihak bank. Kalau pihak bank meminta fee, ya maka terjadi tadi yang diharamkan tadi. Lalu bagaimana bolehnya? Bolehnya adalah bila bank tidak menarik fee, kecuali biaya real. Biaya real yang dikeluarkannya dengan menerbitkan bank garansi. Ya. Iya. Atau kalau Anda punya dana, Anda tempatkan di rekening Anda depositkan, Anda minta kepada mereka, terbitkan, keluarkan saya bank garansi sebesar uang saya yang ada. Dan bila terjadi sewan prestasi dan pihak penerima bank garansi mencairkan, cairkan hanya dari uang saya saja, jangan dari dana kalian. Enggak uang saya habis atau berkurang. Ya. Kalau ini boleh Anda memberikan dia fee. Karena akadnya adalah dia mewakilkan pembayaran dan wakalah boleh dengan fee. Wakalah berujrah. Cukup jelas, akhi? Adui? Ya, cukup jelas. Jadi kemarin saya sempat diskusi ke pihak perbankan, metodenya kalau saya taruh dana saya di perbankan, maka mereka akan mengeluarkan surat bank garansi, tapi ada fee-nya sekian 0,25% gitu selama 3 bulan. Nah, itu apakah memang diperbolehkan atau bagaimana, Pak? Enggak ada masalah, boleh. Dengan syarat dana Anda akan digunakan bila terjadi uang prestasi dari Anda, ya. Oh iya, baik Pak Ustadz, baik. Makasih banyak Pak Ustadz. Ya Allah. Ya Allah, barik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa jazakallah khair, akhi. Kita masih berikan kesempatan kembali via telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak, di mana? Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur. Pak Iskandar, silakan pertanyaannya Pak. Ya, aja nih Pak. Misalnya Pak, ini alat masjid kan ini masjid di sini direnovasi. Apakah itu alatnya bisa dibeli Pak, yang sudah dibongkar Pak? Apakah bisa dipakai sendiri Pak Ustadz? Dibeli oleh perorangan, terus uangnya dimasukkan lagi ke masjid Pak Ustadz? Boleh. Boleh aja Pak Ustadznya? Boleh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Baik Pak Iskandar. Jazakallah khair Pak, barakallah fiik. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagi Anda yang baru bergabung. Ya, kembali kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak Hadi di Jakarta. Baik, silakan Pak Hadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya Ustaz, Rasulullah yang saya tahu tidak pernah mau menerima sedekah, tapi mau menerima dalam bentuk hadiah. Yang saya tanyakan Ustaz, apa beda antara sedekah dengan hadiah? Kalau kita ngasih kepada seseorang, lalu siapa yang tahu itu hadiah atau sedekah Ustaz? Karena hati orang kan kita tidak tahu. Apakah harus diucapkan, dilafazkan, ini hadiah dari saya, ini sedekah dari saya? Itu gimana Ustaz? Karena keluarga Rasulullah tidak pernah diperbolehkan oleh Rasulullah untuk menerima sedekah. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah ada yang sunnah, ada yang wajib, yaitu zakat. Sehingga
Termasuk golongan yang haram menerima zakat adalah keluarga Nabi SAW atau Banu Hashim. Ya, mereka haram menerima zakat, tapi mereka boleh menerima hadiah. Ya. Bagaimana bisa mengetahui itu zakat dan hadiah? Ya kalau mereka yang dibeli tentu mereka menanyakan. Ya. Kalau mereka ragu tentu mereka tidak menerima. Seperti ketika Hasan masih kecil berjalan bersama Rasulullah, lalu di tengah jalan ada kurma jatuh. Orang bawa kurma atau apa. Maka Hasan anak kecil lihat kurma makanan, dia ambil. Dan dia masukkan ke mulutnya. Ya, dimakan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Kakhin, ama ta'alam anna ala baiti Muhammad la yakul sadaqah. Kata Rasulullah, lepehin kalau bahasa suara, bahasa Indonesia ini adalah bahasa suara. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Hasan, mengajarkannya, tidak tahukah engkau bahwa keluarga Muhammad tidak memakan zakat? Ya. Apakah itu pasti zakat? Kan nggak ada tertulis di kurma itu zakat. Ya. Mungkin zakat, mungkin juga hadiah. Ya. Cuman Rasulullah SAW, beliau yang menjaga dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang syubhat. Oleh karena itu para ulama seperti Imam An-Nawawi dan lainnya menempatkan hadis ini tentang dalam bab al-wara. Bagaimana seseorang menjaga dirinya dari yang syubhat, apalagi dari yang haram. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Demikian Bapak, cukup jelas alhamdulillah yang disampaikan oleh Ustaz, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Fadhol, silakan, sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Bapak Andi di jalan. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Anda mau tanya terkait teman anak itu punya usaha, terus kesulitan modal yang cukup besar, jadi dia mau membuka kesempatan untuk investasi dengan akad mudharabah. Nah, dia meminta tolong Ana untuk carikan rekanan gitu untuk yang bisa bekerja sama mudharabah ini. Nah, terus kemudian teman Ana ini menjanjikan nanti kalau ada misalkan yang mau berinvestasi menyetorkan sekian dana, teman Ana ini menjanjikan ada komisi nanti buat Ana gitu. Nah, itu hukumnya komisi ini bagaimana ya Ustaz? Usahanya halal. Misalkan dia menentukan sekian persen dari modal yang diberikan. Jadi saya tanyakan usahanya halal. Oh iya, usahanya insya Allah halal Ustaz. Halal. Dan profesional orangnya. Bagaimana Ustaz? Teman Anda yang punya usaha itu profesional mengelola usahanya. Iya, profesional betul. Jadi profesional, legalnya juga jelas gitu. Seperti iya, iya. Dan orangnya amanah. Insya Allah amanah. Iya. Karena bila tidak terpenuhi itu haram bagi Anda mencarikannya. Nah, tapi dia misalkan nilainya dari sekian, misalkan investasi 100 juta, Ana nanti diberikan sekian persen gitu. Itu nggak apa-apa Ustaz, secara komisinya seperti secara syariat boleh. Cuman masalah ini Anda harap berhati-hati. Karena bila terjadi sesuatu biasanya para investor mengejar Anda. Oh betul. Nah, takutnya kan investor melihatnya ke anaknya begitu. Ya iya. Karena investor mereka pasti bilang, kami nggak kenal dengan si fulan yang punya usaha tadi. Kami kenalnya dengan Anda. Dan kasus ini paling sering terjadi pada orang yang baik. Dia baik hati ingin membantu temannya mendapatkan modal yang halal, tidak dengan cara kredit ribawi, sehingga dia carikanlah para investor-investor. Dan la qadarallah terjadi kerugian.
para investor yang mengejar si orang pencari ini. Rencananya sih anak untuk akarnya nanti akan mempertemukan langsung orangnya dengan teman anak itu gitu. Jadi Iya, Anda wajib disclaimer iya, ketika Anda mengatakan, kalau mereka mengatakan kalau rugi ada apa-apa gimana, saya nggak tanggung jawab. nah. Ya, saya hanya mencarikan, silahkan kalian bertransaksi. Kalau ada apa-apa jangan tanyakan saya. Betul, dari awal ke kedua belah pihaknya dijelaskan ya, Ustaz. Bukan kepada dua belah pihaknya, kepada investornya. Ya, kepada investornya ya. Nah, kalau pihak yang punya usaha ya seneng lah dia. Cukup jelas? Ustaz. Baik, alhamdulillah. Naam. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya. Halo. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dari hamba Allah Ustaz di Jakarta. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Saya mau tanya Ustaz, apakah kelapa sawit itu tanaman kelapa sawit, kelapa sawit itu kena zakat nggak Ustaz? Karena yang saya tahu yang kena zakat itu adalah yang bersifat makanan pokok dan dapat disimpan. Karena usaha untuk kelapa sawit ini nantinya kan diperdagangkan Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, ya, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Mereka berdalil dengan firman Allah, hendaklah kalian mengeluarkan, menginfakkan bagian dari harta yang kami keluarkan, kami tumbuhkan dari bumi. Maka menurut mereka, bila sampai nisab, apapun yang ditanam di muka bumi, ya, sawit kah, bunga kah, anggrek kah, dan lain-lainnya, ya, mau dimakan, mau tidak, asal tanaman bumi, kayu kah, umpamanya, menurut mereka, sayur mayur pun, ya, kangkung, bayam, ya, dan lain-lainnya, menurut mereka bila sampai nisabnya adalah nisab 5 wasak, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Menurut jumhur ulama tidak. Ya, karena di masa Rasulullah SAW banyak sayur-sayuran, ada juga sayur mayur, dan lain-lainnya. Tapi Rasulullah hanya mengambil zakat dari gandum, kurma, kemudian makanan pokok, kemudian tumbuh-tumbuhan pokok yang lainnya. Yang ada di masa itu zabib atau kismis. Maka Allah mengatakan maksudnya adalah makanan pokok yang bisa disimpan tahan lama. Kembali kepada sawit, maka sawit tidak ada zakat bila sawit itu Anda konsumsi sendiri. Tapi itu tidak ada. Yang ada perkebunan sawit, maksudnya adalah sebagai produksi untuk dijual. Dijual, ya. Maka karena dijual, dia termasuk zakat perniagaan. Hitungan nisabnya bukan 5 wasak, tapi 85 gram emas. Kemudian yang dikeluarkan bukan 10%, tapi 2,5%. Maka bagaimana mengeluarkan zakat dari kebun sawit? Bila hasil sawit Anda, ya kan panen kali 2 pekan. Panen pertama, alhamdulillah, perkirakan penjualannya di atas 85 gram emas, anggap umumnya 90 juta. Ya. Maka hitungannya itu mulai menghitung haul. Beda kalau tadi yang zakat pertanian ketika panen langsung dibayar. Kalau ini tidak, baru mulai menghitung haul. Panen pertama umpamanya hasilnya masih di bawah 85 gram emas, masih sekitar 50 gram emas.
50 jutaan umpamanya. Belum ada nisab, belum ada haul, tidak ada zakat. Walaupun sudah panen. Panen kedua, alhamdulillah naik 70 juta penjualannya. Tidak ada zakat. Panen ketiga, penjualannya 90 juta. Pada panen ketiga tadi, 3 pekan dari panen pertama, umpamanya, itu mulai menghitung haul. Di hari yang sama, di tahun Hijriah, tahun depan, 1446, ya, anggap pekan ketiga tadi itu pada hari ini 30 Rabiul Awal umpamanya. 30 Rabiul Awal tahun depan, setiap penjualan terus di atas nisab. Ya. Maka lihat saldo pada waktu akhir tahun di 30 Rabiul Awal di tahun 1446 tadi. Ada uang hasil penjualan sawit, ada sawit yang masih akan bisa dipanen dalam hari-hari ini. Dia hitung, dia perkirakan. Bila masih ada angkanya di atas nisab, berapapun saldo akhirnya itu umpamanya, alhamdulillah ada sekitar 300 juta. Maka 300 juta dikali 2,5%. Tapi banyak para petani sawit yang kecil, biasanya kecil hanya 2 hektar atau 4 hektar. Itu biasanya habis untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun hasil panennya sampai nisab. Maka ini tidak ada kewajiban zakat. Terima sekali panen 90 juta. Bayar sekolah, kemudian sebagian bayar biaya perawatan, pembelian pupuk, ya, gaji karyawan segala macam. Ya, panen dari 100 juta tadi tinggal 50 lagi. Bulan depan juga tinggal 50. Ya, 50 awal pun kegerus lagi, umpamanya ada kebutuhan lain. Tidak pernah sampai satu nisab selama 1 tahun, maka tidak ada kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, Ustaz memberikan penjelasan dan jawaban cukup rinci terkait dengan bab zakat yang tadi ditanyakan. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan buat kita semua. Barakallahu fiik. Baik, ini merupakan pertanyaan kami terakhir pendengar dan pemirsa di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam setelah kesimpulan, silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Ya, memang bagian dari cara mengembangkan dana Anda itu ikut dalam usaha orang lain. Ya. Tetapi kita berada di akhir zaman yang orang amanah itu sangat sedikit sekali. Ya. Maka butuh dicek keamanahannya. Bila Anda yakin dia amanah dan profesional mengelola usaha, silahkan ikut dalam usaha dia. Kalau untuk yang lebih aman lagi, alhamdulillah negara menyediakan tools atau sarana untuk hal tersebut, dengan ada beberapa jenis lembaga keuangan yang memang untuk bisnis. Kalau untuk yang kecil namanya SCF, di bawah 10 miliar pendanaannya. Ya. Yang real memang ada transaksi jual beli atau pendanaan dan pembiayaan baik dalam saham ataupun sukuk. Ya. Maka ini tentu lebih memudahkan Anda untuk mengecek apakah usaha tadi adalah usaha yang pantas untuk mengembangkan dana atau malah menghabiskan dana. Ya. Maka bagian dari taat kepada Allah Azza wa Jalla dalam masalah harta, Anda tidak membuang-buang harta. Karena bagian membuang-buang harta, asal ada orang teman dekat atau apa yang bilang saya mau buka usaha ini, Anda langsung invest, ya, dan seterusnya. Ya, ini bagian dari buang-buang harta. Jadi dilarang dalam syariat Allah Azza wa Jalla membuang-buang harta. Semoga bermanfaat. Wallahu bi'taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.